Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa telah berlalu satu pekan kita memasuki bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan ini ada suatu amalan yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan, di mana amalan ini akan membuka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita kerjakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia melakukan Qiyamul Lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini menunjukkan bahwa Qiyamul Lail di bulan Ramadan adalah suatu ibadah yang disyariatkan dan memiliki keutamaan yang besar. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan bahwa seorang di bulan Ramadan dia melakukan dua jenis jihad. Yang satu, jihad yang pertama dia lakukan di siang hari. Adapun jihad yang kedua dia lakukan di malam hari. Jihad yang pertama di siang hari adalah berpuasa, menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasanya dan juga menahan diri dari apa-apa yang bisa mengurangi pahala puasanya. Adapun jihad di malam hari adalah menegakkan malam di bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu maknanya adalah melaksanakan sholat tarawih. Sehingga orang yang berpuasa di siang hari jangan juga dia melupakan jihad di malam harinya, yakni dia melaksanakan sholat tarawih. Nah, mungkin ada sebagian di antara kita, apa bedanya Qiyamul Lail, tarawih dan juga tahajud, ya. Kalau Qiyamul Lail itu namanya nama yang umum. Nama yang umum. Ini yang menunjukkan ibadah salat di waktu malam. Itu namanya Qiyamul Lail. Adapun tarawih ini adalah Qiyamul Lail yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya, Qiyamul Lail yang dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa dia disebut tarawih? Ini ada sejarahnya. Dahulu orang kalau melaksanakan sholat tarawih itu biasanya rakaatnya panjang-panjang. Ya, nanti kita akan bacakan riwayatnya. Ya, para sahabat itu melaksanakan sholat tarawih sampai waktu menjelang subuh. Jadi tinggal tersisa sedikit waktu untuk sahur. Sehingga mereka membutuhkan istirahat. Maka setiap 4 rakaat mereka istirahat, ya. Makanya disebut tarawih. Tarawih dari kata roha yang artinya istirahat.
Inilah yang menyebabkan mengapa qiyam Ramadan disebut sholat tarawih. Karena panjangnya sholat sehingga mereka membutuhkan istirahat. Ya, setiap kali 4 rakaat, ya, 2 rakaat salam, kemudian break sholat. Ya, istirahat dulu. Maka disebut sebagai sholat tarawih. Adapun sholat tahajud disebutkan oleh para ulama bahwa disebut sebagai tahajud karena dia dilakukan setelah seseorang itu tidur. Nah, ini yang membedakan antara tarawih dan tahajud. Jadi dia sholat tahajud itu ya orangnya tidur terlebih dahulu, kemudian dia bangun di tengah malam lalu sholat. Nah, yang disyariatkan untuk kita jaga di bulan Ramadan ini adalah sholat tarawih dan disukai untuk melakukannya bersama imam. Ya. Dahulu memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi sejarahnya sholat tarawih itu atau qiyamul lail di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup beliau pernah beberapa kali untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Namun kemudian beliau tinggalkan. Kenapa beliau tinggalkan? Karena beliau khawatir kalau dilakukan secara terus-menerus nanti akan diwajibkan oleh Allah. Ya, syafaqatan li ummati, sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Bayangkan kalau misalnya sholat tarawih itu sampai diwajibkan, berat sekali. Sholat 5 waktu saja sebagian orang berat melaksanakannya. Bagaimana kalau tarawih di bulan Ramadan diwajibkan? Maka sholat tarawih ini tidak dilaksanakan secara berjamaah. Nah, kemudian ketika Umar, di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melihat ya orang mulai melaksanakan sholat tarawih berjamaah tapi tidak dalam satu jamaah, terpisah-pisah. Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan mereka dalam satu jamaah. Ketika itu beliau meminta Ubay bin Ka'ab dan sahabat Tamim Ad-Dari yang menjadi imam. Sehingga sejak itulah digalakkan kembali sholat tarawih berjamaah. Makanya ada ucapan Umar bin Khattab yang mengatakan nikmatu bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah perkara ini. Bid'ah di sini artinya sesuatu yang baru yang sebelumnya ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sejak itulah kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan melaksanakan sholat tarawih berjamaah ini memiliki keutamaan. Barang siapa yang sholat bersama imam, ya, sampai imamnya itu selesai, maka akan dituliskan baginya sholat sepanjang malam. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang ya dia melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih bersama imam sampai imamnya selesai, maka kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita menghadiri sholat tarawih itu upayakan sampai selesai. Sebagian orang, ya, ini perlu kita luruskan ya, karena kita mencari yang paling afdol ya, Biasanya imamnya sudah selesai sholat tarawih tapi belum menyelesaikan witir, belum selesai rangkaian sholat qiyamul lailnya. Ya, misalnya rakaat ke-8 salam, dia langsung berdiri dengan alasan akan melanjutkan nanti malamnya. Ini mau tidur kemudian melanjutkan lagi. Nah, ini boleh-boleh saja, cuma dikhawatirkan dia nggak mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis ini. Sehingga bagaimana caranya kalau kita ingin kembali melanjutkan sholat di malam hari, maka selesaikan dulu sholat bersama imam sampai witirnya selesai. Lalu kalau misalnya kita tidur lalu bangun ingin sholat lagi, silahkan sholat 2 rakaat tanpa mengulang witir. Paham ya? Jadi selesaikan dulu bersama imam sampai witir. Kemudian pada malam hari kalau kita bangun kemudian mau sholat, misalnya ini kan bangun sahur misalnya jam 2 sudah bangun, sahurnya kan kita semakin dekat dengan adzan kan semakin baik. Misalnya baru sahur itu jam 4, tapi jam 3 lah misalnya, jam 3 kita sudah bangun.
ya maka tidak apa-apa tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang penting tidak mengulang witir, karena tidak ada witir 2 witir dalam satu malam. Itu boleh dan pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi apa? Kita tetap dapat pahala salat sepanjang malam karena kita mengikuti salat bersama imam. Kemudian ya kalau ingin menambah lagi, ya misalnya ingin membaca Al-Quran dalam salat, maka silahkan tambah. Ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan kita perlu ketahui Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, model qiyamul lailnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermacam-macam. Jadi jangan kaget kalau misalnya kita mendapati di satu masjid kok berbeda, nggak 11 rakaat tapi 23 rakaat. Ya. Ini pun dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita akan bawakan beberapa riwayat tentang qiyamul lailnya Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara yang disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat tarawih atau qiyamul lail 13 rakaat secara total. Ya. Diawali dengan 2 rakaat yang ringan. Ya. Jadi beliau memulainya dengan 2 rakaat yang ringan. Kemudian setelah itu 2 rakaat yang kedua, ini ayatnya panjang sekali. Panjang sekali. Dan memang kebanyakan sholat yang beliau lakukan itu panjang. Ya. Makanya disebutkan oleh para ulama, kalau bacaan yang dibaca itu panjang, maka rakaatnya sedikit. Kalau bacaannya itu relatif pendek, maka rakaatnya yang diperbanyak. Paham maksudnya? Ya, jadi kalau misalnya rakaatnya itu sedikit, cuma 11 atau 13, maka bacaannya yang diperpanjang, panjang, walaupun jumlah rakaatnya sedikit. Nah, kalau misalnya rakaatnya itu banyak, maka agak dipendekkan bacaan yang dibaca. Ya, ini idealnya. Tapi kalau kita sudah rakaatnya sedikit, bacaannya pendek. Kemarin saya ngimami di masjid, dipesani, Mas Ustadz, jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Ya sudah, ngambil juz amma saja. Mulai dari walaili idza yaksha sampai idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kan itu kan 8 surat ya. Itu pun masih waduh kok panjang itu kan walaili itu ya. Nah, itulah kita jauh sekali dari apa yang ada di masa para sahabat. Baik, Nabi SAW sholat 13 rakaat. Beliau mulai dengan 2 rakaat yang pendek, kemudian 2 rakaat yang panjang, kemudian makin pendek. Ya, jadi 2 rakaat yang ketiga ini lebih pendek daripada 2 rakaat yang kedua, 2 rakaat yang keempat lebih pendek dari 2 rakaat yang ketiga, terus sampai total 12 rakaat. 2 berarti berapa? Kali 6 ya. 6 kali salam. Ya. Itu semakin pendek, kemudian beliau tutup dengan sholat witir 1 rakaat. Ya, 1 rakaat. Ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, beliau mengatakan, saya melihat Nabi SAW sholat malam, beliau memulainya dengan 2 rakaat yang ringan, lalu beliau memulai dengan rakaat yang sangat panjang, kemudian rakaat selanjutnya makin pendek, lalu beliau menutupnya dengan witir 1 rakaat. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam juga pernah melakukan 13 rakaat dengan cara 8 rakaat sekali salam, 8 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Jadi 2, 4 kali 2. Kemudian witirnya 5 rakaat sekali salam. Ya, 5 rakaat sekali salam. Demikian juga beliau pernah melakukan 11 rakaat. Ya, 11 rakaat dengan cara 10 rakaatnya itu dibagi 5. 2, 5 kali, kemudian witir 1 rakaat. Ya, ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau melakukan qiyamul lail sebanyak 11 rakaat. Ya. Setiap 2 rakaat
beliau salam, lalu beliau berwitir 1 rakaat. Ya. Demikian juga beliau alaihi salatu wassalam ya melakukan tarawih dengan 11 rakaat, tapi setiap 4 rakaat baru salam. 4-4-3 Pak. Ini kan banyak juga dilaksanakan di masjid-masjidnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi 11 rakaatan. Ini menurut Aisyah ya, pengamatannya Aisyah. Tapi menurut pengamatan yang lain ya beliau melakukan lebih daripada 11 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu tidak pernah menambah di bulan Ramadan, demikian juga di luar bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Ya. Ini menurut pengamatan Aisyah, tapi menurut sahabat yang lain pernah bahkan beliau salat 13 rakaat. Ya. Kemudian kata beliau yusolli arba'an, beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulahinna. Janganlah kalian tanyakan tentang bagusnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan panjangnya. Jadi salatnya itu panjang. Namanya juga qiyamul lail. Kan qiyam itu apa artinya? Berdiri ya. Jadi afdhalus salat tulul qiyam. Sebaik-baik salat itu yang paling panjang berdirinya. Karena banyak panjangnya bacaan yang dibaca. Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulahinna. Kemudian beliau salat 4 rakaat dan janganlah kalian bertanya tentang bagus dan panjangnya. Tsumma yusalli thalathan. Kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Nah, sehingga kalau yang banyak kita laksanakan ya, selain 4-4-3 kita laksanakan 2-2-2-3. Jadi 2-2-2-nya ngambil dari riwayat sebelumnya, adapun witir yang 3 ngambil dari riwayat ini. Jadi Aisyah itu melihat Nabi itu witirnya berapa? 3 rakaat. Jadi 2, ini kan yang paling populer ya. Baik. Nah, ini keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, bagaimana dengan yang melaksanakan 21 rakaat atau 23 rakaat? Maka ini didapati dari amalnya para sahabat. Ya, ketika Umar bin Khattab menghidupkan kembali salat tarawih, maka yang menjadi imam ketika itu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, mereka melaksanakan salat tarawihnya itu 21 atau 23 rakaat. Dan memang salat tarawih ini tidak ada pembatasannya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak dalil yang menunjukkan bolehnya kita memperbanyak lebih dari 11 rakaat. Nabi mengatakan ketika ditanya tentang qiyamul lail, kata beliau qiyamul lail mathna wa idza khifta subha fa'autir biwahidah. Salat malam itu 2-2 ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila kalian mengkhawatirkan dekatnya waktu subuh, maka selesaikanlah dengan 1 witir 1 rakaat. Ini dalilnya umum bahwa apa? Salatnya 2-2, terserah mau berapa. Ya. Demikian juga Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak sujud. Ya. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Ketika ada sahabat yang meminta didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, maka tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Berarti apa Bapak dan Ibu? Ya, semakin banyak sujudnya itu semakin baik. Ya. Dan demikian juga prakteknya para sahabat. Ini sudah cukup bagi kita untuk menetapkan disyariatkannya salat 21 rakaat atau 23 rakaat. Bahkan yang berlaku di masa Imam Malik ya, dalam mazhab Maliki itu salat tarawihnya 39 rakaat. 36 itu tarawihnya kemudian ditambah witir 3 rakaat. Adapun yang berlaku di Masjidil Haram ya, di Masjidil Haram itu 23 sebelum pandemi ya. Kalau sekarang saya nggak tahu. Sekarang sepertinya cuma 11 dan itu 1 kloter. Kalau di Masjidil Haram mereka membagi 2 sholatnya. Jadi 10 rakaat pertama itu di awal malam,
Nah, kemudian di tengah malam nanti mereka sholat 13 rakaat. Ini yang pernah saya dapatkan waktu umroh di bulan Ramadan. Jadi sholatnya 23 atau 21 ya. 23 sepertinya ya. 10 rakaat di awal, kemudian 13 rakaat di akhir. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tidak menjadi masalah berapa rakaat ya dalam sholat witir, sholat tarawih kita. Hanya saja yang perlu kita pegang, ya, yang perlu kita jaga itu adalah tumakninah. Tumakninah artinya kekhusyuan dalam sholat. Kita tuh kan ingin dalam sholat itu kita baca, ya, makanya disunahkan yang menjadi imam, ya, itu adalah yang bagus bacaannya, sehingga jamaah itu bisa menghayati. Apalagi kalau kita bisa bahasa Arab, ya, masya Allah ya, nikmat sekali qiyamul lail itu, nggak terasa. Makanya kalau bisa bahasa Arab kemudian panjenengan sholat di Timur Tengah itu kan korek-koreknya luar biasa. Panjang tuh nggak kerasa, Pak, nggak kerasa sama sekali. Kita menikmati ya ketika dibacakan ayat tentang surga, ya Allah indahnya ya. Dibacakan ayat tentang neraka, khawatir kita, takut kita. Tapi itulah karena kita sendiri jauh dari bahasa Arab ya. Jauh sekali dari bahasa Arab. Dulu orang tua kita itu kalau membaca kitab kuning, kitab gundul itu relatif lebih mudah. Kenapa? Karena aksara yang dipakai itu huruf pegon. Sampai tahun 55 itu saya masih pernah membaca tulisan pengumuman dari Departemen Penerangan RI. Departemen Penerangan RI yang mengajak orang untuk nyoblos di pemilu 1955 itu masih dalam bentuk Arab pegon. Itu akrab sekali dengan leluhur kita, tapi sekarang kan hilang sama sekali. Kalau ndak mondok itu nggak bisa baca huruf gundul itu ya kan. Ya, padahal ini sangat mendekatkan kita dengan bahasa Arab. Kalau kita bisa bahasa Arab, wah luar biasa. Tinggal nyetel Al-Quran saja bisa paham kita. Ya. Makanya yang penting dalam qiyamul lail itu adalah tumakninahnya, sehingga keliru apa yang dilakukan dipraktikkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Ini nyun pangapunten ya, kita meluruskan sholat sekian banyak rakaat tapi ngebut sekali. Makanya kemarin alhamdulillah akhirnya MUI sepertinya akan mengirimkan utusan untuk membenahi ini. Karena sholat itu ya salah satu rukunnya adalah tumakninah. Tumakninah itu kembalinya sendi-sendi kita, ya, tenangnya sendi-sendi kita ketika melakukan sholat. Jadi bukan seperti ya pegas, teong enggak ya. Ini perlu diluruskan, bukan mencari banyaknya rakaat, ya, tapi dipenuhinya rukun-rukun sholat tersebut. Kemudian apakah bisa kita kemudian menghayati bacaan Al-Quran? Yang dibaca cuma Alif Lam Mim Allahu Akbar, Yasin, kan satu ayat Al-Quran itu ya. Yasin Allahu Akbar. Ya, tidak bisa menghayati ayat Al-Quran. Ketika baca Al-Fatihah cepat banget ya. Amin. Ya. Sehingga perlu dijaga tumakninahnya. Oke lah kalau misalnya kita nggak bisa berpanjang-panjang, tapi yang penting apa? Tidak kemudian menghilangkan tumakninah. Baik. Nah, ini ada riwayat ya, bagaimana pelaksanaan qiyamul lail di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kana Umar qad amara Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari an yaquma bin nas fi syahrin. Dahulu di bulan Ramadan, fi syahri Ramadan ya. Ketika datang bulan Ramadan, maka Umar bin Khattab memerintahkan ya, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang memang sudah dikenal sebagai qari di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Tamim ad-Dari. Maka Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari yang mungkin secara bergantian untuk mengimami manusia fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Fakana al-qari yaqra bi mi'ataini fi raq'atin. Dan dahulu seorang qari, imam maksudnya, imam salat itu membaca 200 ayat dalam satu rakaat. Ya, boleh dicoba di Al-Mukarramah. 200 rakaat dalam 200 ayat dalam satu rakaat. Hatta kanu ya'tamiduna 'alal asa min tulil qiyam, hingga sebagian para sahabat ketika itu atau kaum muslimin ketika itu sebagiannya ada yang bersandar dengan tongkat-tongkat mereka min tulil qiyam, karena panjangnya berdiri atau lamanya mereka berdiri.
Qala wa ma kanu yansharifuna illa indal fajr. Dan tidaklah rangkaian salat tarawih itu selesai melainkan mendekati waktu salat subuh. Jadi sepanjang malam itu memang begadang melaksanakan qiyamul lail. Ya. Tapi ini afdol ya, tidak wajib. Sekarang itu kaum muslimin mau menjaga salat 5 waktu plus tarawih saja sudah alhamdulillah. Cuma perlu kita mengetahui hal-hal yang seperti ini. Ya, untuk bahan introspeksi diri kita, betapa kita jauh sekali dari salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, ya. Maka inilah Bapak dan Ibu beberapa syariat yang berkenaan dengan qiyamul lail di bulan Ramadan, ya. Ya, kita lakukan ya sesuai dengan apa yang kita mampu. Yang penting kita imanan wahtisaban tadi ya, mengerjakannya dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab diampunikannya dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tilawah atau tadarus di bulan Ramadan. Naktafi bihadzal qadar. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan silakan Pak. Misalnya dalam sholat tarawih